Lovers, Galeri Pusaka Indonesia mempersembahkan 10 dari yang terbaik dan yang terdahsyat dalam Galeri 10. Pada segmen Galeri 10 kali ini, Mas Ari akan membahas 10 empu terhebat dan terdahsyat Nusantara yang mampu menghasilkan mahakarya adiluhung yang menjadi jembatan sejarah di dalam perjalanan Nusantara. Keris merupakan karya adiluhung, warisan dari nenek moyang kita. Keris yang indah dan mempesona serta memiliki ketenaran pasti dibuat oleh seorang empu yang mumpuni, berpengalaman, dan mempunyai teknik tinggi di dalam pembuatan keris, baik dari metalurgi ataupun dari desain. Oleh sebab itu, dalam episode kita kali ini, Mas Ari akan membahas 10 empu terkenal dari masa ke masa, dari kerajaan Sunda, Wilwatikta, sampai dengan era masa kini, versi Galeri Pusaka Indonesia. Langsung saja kita akan masuk di dalam episode Galeri 10. Urutan 10. Empu Sukamdi. Empu Sukamdi dari Solo ialah empu era keris Kamardikan yang lahir di Solo pada tahun 1948. Karya-karyanya sangat diminati karena selalu menampilkan dapur keris yang tergolong unik dan keluar dari pakem keris, atau biasa kita sebut dapur keris kontemporer, dan selalu dibuat tanpa pamor atau kelengan. Bentuk, model, bilah, dan ukuran itu sering dikombinasikan antara gaya Mataram dengan keris gaya tangguh-tangguh Pajajaran, Jenggala, Wilwatikta, dan lain-lain, sehingga menghasilkan gaya yang out of the box, nyentrik, gagah. Hasil karya yang terkenal ialah Kanjeng Kiai Gelombang Cinta, karena bentuknya seperti daun gelombang cinta yang lagi viral dan semua ibu-ibu sekarang menanamnya. Dan Kanjeng Kiai 17, bentuk bilahnya ada 2 menjadi 1, di mana yang satu bentuk bilah lurus mewakili angka 1 dan bentuk lok berjumlah 7 yang mewakili angka 7. Empu Kamdi wafat pada tanggal 2 Maret 2018. Sampai saat ini karyanya sangat dicari dan banyak dibuat putranya oleh empu keris masa kini. Sebagaimana luar biasanya produksi keris Empu Kamdi koleksi Galeri Pusaka Indonesia. Urutan 9. Empu Jeno Harumbrojo. Empu Jeno Harumbrojo adalah seorang empu asal kota Yogyakarta yang lahir pada tahun 1927. Merupakan anak ke-6 dari Empu Supowinangun, seorang abdi dalam empu dari Keraton Yogyakarta yang merupakan keturunan terakhir dari Empu Supomandrangi. Ia terkenal sebagai empu yang masih mempertahankan budaya tata cara pembuatan keris secara tradisional, yaitu misalnya masih mengaplikasikan lakon upacara slametan dan puoso topo brotonya satu paket. Itu selalu dilakukan beliau setiap beliau hendak membuat sebuah keris, dan setelah selesai membuat keris, model garapannya menyerupai model garap keris Mataram pada umumnya. Ia pun mahir membuat semua jenis pamor, baik pamor melumah ataupun pamor miring. Karya terbaik Empu Jeno ialah keris dengan dapur Jangkung Mangkunegoro yang dimiliki oleh HB9. Ia pun sangat aktif di dalam kegiatan budaya, khususnya dalam bidang tosan aji. Empu Jeno wafat pada tahun 2006. Nah, sampai saat ini
yang mewarisi bakat dan meneruskan profesi dari Trah Harum Brojo ialah Empu Sungkowo Harum Brojo. Inilah begitu pentingnya regenerasi, karena menjadi tugas kita bersama untuk melestarikan kemampuan, kecanggihan teknologi, dan kemampuan luar biasa dari Empu Supomandrangi yang merupakan induk dan bapak dari Mahakarya Tosan Aji Kris di Nusantara. Urutan 8, Empu-empu Mangkubumen. Empu Mangkubumen adalah empu pada masa Pakubuwono ke-9. Pada masa Pakubuwono ke-9 antara tahun 1861 sampai dengan 1893, ada satu kumpulan para empu Keraton Surakarta yang sudah tidak bekerja di dalam keraton atau sudah pensiun, berkelompok membuat besalen di daerah Mangkubumen Solo yang saat ini letaknya berada dekat Paragon Mall. Salah satu empu Mangkubumen yang terkenal ialah Empu Tirtodongso. Bilah keris hasil karya Empu Mangkubumen selalu pada bagian bungkulnya lebih menonjol seperti membentuk sebungkul bawang. Berukuran sedang, besinya matang tempaan, pamornya rumit dan mewah yang merata ke seluruh bilah. Model kembang kacangnya agak tebal, membentuk gelung wayang dan gandiknya miring. Ini adalah satu milestone penting di dalam perubahan desain keris. Urutan 7, Empu Brojoguno. Empu Brojoguno, keluarga turunan empu luar biasa yang berasal dari Pulau Madura. Semua keturunan dari Empu Brojoguno mewarisi kehebatan Empu Brojoguno yang terkenal hebat dari karya keris dan tombaknya yang terkenal gagah, kuat, dan memiliki tuah yang ampuh. Sehingga Empu Brojoguno pun dijadikan empu dalem di era Keraton Kartasura pada era Amangkurat. Nah, semua keturunan-keturunannya juga mewarisi kehebatan dari eyang-eyangnya. Dan semua keturunan-keturunan Empu Brojoguno adalah empu-empu yang luar biasa. Dan keturunan terakhir adalah empu dalem Keraton Surakarta di era Pakubuwono IX yang menghasilkan keris luar biasa ini. Keris karya Empu Brojoguno memiliki tipikal yang sangat spesifik, yang memiliki bentuk seperti godong pohung atau daun singkong. Bentuk gonjonya agak melengkung, garap pamornya itu pandes, dan bila membuat pamor miring pada bilahnya pasti rapi. Terlihat pada keris yang kita tampilkan ini. Secara keseluruhan keris karya Empu Brojoguno dan keturunannya sampai dengan silsilah yang terakhir pasti menimbulkan kesan yang gagah. Urutan ke-6, Empu Kuwung. Empu Kuwung adalah empu yang hidup dan membuat keris di Kerajaan Sunda di era abad ke-12. Yang mana keris karya Empu Kuwung kebanyakan memang berdapur lurus. Ciri khas pada keris karya beliau ialah model gandiknya tegak memberikan kesan kaku tetapi kokoh. Bagian sirah cicak pada gandiknya membulat. Besi yang digunakan memang memiliki ciri warnanya yang hitam dan bersifat padat. Bilahnya seperti menunduk yang memiliki kesan sopan. Keris yang dihasilkan oleh Empu Kuwung adalah refleksi dari keindahan di dalam kesederhanaan yang memiliki kedalaman
rasa, atau kadang kita sebut aura wingitnya. Urutan kelima, Empu Bekel Jati Tuban merupakan anak dari Empu Suratman, seorang empu digdaya yang terkenal dari Tuban pada abad ke-14. Hasil karya keris buatan Empu Bekel Jati dapat dilihat dari bentuk kerisnya yang panjang dan tebal. Terlihat lebih besar dari keris Tangguh Mataram atau Wilwatikta. Gonjonya memakai gonjo wuwung yang bentuknya tidak miring. Sirah cicak pada gonjonya pun membulat dan besar. Garap pamornya pun rapi. Motif pamor yang sering dibuat ialah pamor udan mas. Sebuah pamor yang banyak dicari oleh kolektor keris. Sampai dengan saat ini masyarakat perkerisan sangat menyukai keris udan emas karya Empu Bekel Jati karena makna filosofi kerejekiannya adalah puncak dari pamor kerejekian. Urutan 4, Empu Kinom. Empu Kinom adalah empu yang hidup dan terkenal pada zaman Kerajaan Mataram di abad ke-17. Beliau berumur sangat panjang, sampai dengan 150 tahun, dan semoga berkah. Empu Kinom membuat keris dan menghasilkan karya-karya keris yang mempesona di era Mataram di zaman Raja Sultan Agung. Nah, pada era Raja Sultan Agung inilah empu yang tadinya bernama Empu Joko Supo kemudian diberi nama Supo Anom, mungkin karena awet tua. Nah, kemudian sering disebut Empu Kinom. Karya-karyanya banyak yang diberi kinata emas yang terefleksi pada keris luar biasa yang kita tampilkan, yaitu keris Nogososro yang memiliki penampilan yang agung, berwibawa, elegan, dan berkesan mewah. Seperti inilah keris-keris yang dihasilkan oleh Empu Kinom atau Empu Supo Anom yang mendapatkan nilai yang tinggi oleh para penggemar keris pada masa kini. Urutan 3, Empu Joko Suro. Empu Joko Suro ialah seorang empu yang hidup pada zaman Kerajaan Wilwatikta di abad ke-16. Beliau adalah anak dari Empu Supo Mandrangi, hasil pernikahan dengan adik Adipati Blambangan pada saat beliau melaksanakan tugas dari kerajaan dan berubah nama menjadi Empu Pitrang. Pada saat itu Empu Supo Mandrangi berhasil membuat keris putran Kiai Sumelang Gandring yang merupakan pesanan dari Adipati Blambangan. Empu Suro pada saat sudah dewasa, dia ingin mencari bapaknya yang saat itu sudah melaksanakan tugasnya dan kemudian sudah hijrah kembali ke Kerajaan Wilwatikta. Pada saat pengembaraannya ke daerah Wilwatikta, Empu Suro membuat beberapa keris dari besi kodokan, yaitu bahan awal keris, dengan cara dipijit dengan tangannya. Nah, sampai saat ini keris buatan Empu Suro atau juga kita kenal sebagai Joko Suro terkenal dengan nama Betok Suro. Nah, yang Mas Ari pegang ini adalah Betok Suro. Karakter keris yang dibuat oleh Empu Joko Suro adalah model gonjonya yang wuwung. Ukuran gonjonya gemuk. Ukuran bilahnya pun tidak terlalu tinggi tetapi lebar. Besi yang digunakan biasanya
hitam legam dengan serat yang halus dan ada pejetan di bagian tengah bilahnya. Karena karya kerisnya yang begitu indah, beliau juga mendapatkan gelar Tumenggung Suro Curigo dari kerajaan Wilwatikta. Urutan kedua, Empu Supomandrangi. Empu Supomandrangi adalah empu utama dari kerajaan Wilwatikta sejak abad 15 hingga awal abad ke-16. Beliau telah menciptakan banyak dapur keris yang fenomenal. Yang kita kenal hingga saat ini adalah Nogososro, Sengkelat, bahkan Nogo Megantoro. Keris buatannya memiliki ciri besinya matang tempaan. Bilah kerisnya memiliki luk yang luwes dan garap pamornya lumer dan pandis. Gonjonya memakai gonjo wilut dan klap intah. Kehebatan utama dari Empu Supomandrangi adalah kemampuan beliau sebagai empu yang sangat mumpuni dalam teknologi metalurgi dan juga dari pembuatan desain. Yang menjadi milestone penting yang unprecedented, yang menjadi patokan benchmarking sebagaimana yang dihasilkan melalui Nogososro, Sengkelat, dan Nogo Megantoro. Urutan 1, paling dahsyat, paling top, Pangeran Sedayu. Pangeran Sedayu adalah juga seorang empu yang terkenal pada masa Wilwatikta pada abad ke-15. Siapakah Pangeran Sedayu? Dia adalah Empu Supomandrangi. Setelah mendapatkan gelar Pangeran Sedayu, pada saat beliau berhasil mengembalikan keris Sumelang Gandring kepada kerajaan Wilwatikta. Satu ciri khas yang spesifik pada keris garapannya ialah besinya adalah bahan besi Hurab, suatu besi dengan kualitas yang tinggi pada masa itu, yaitu besi yang padat, hitam, dan mempunyai serat bintik berwarna putih. Bilahnya mempunyai kesan wet atau basah. Desain dari keris-keris buatan beliau mempunyai kesan gagah, berwibawa tetapi luwes, dan selalu berpamor ke lengan atau tidak ada pamor. Keris-keris karya empu Pangeran Sedayu adalah keris yang merefleksikan puncak mahakarya keris di Nusantara, karena dihasilkan dari seorang Empu Supomandrangi dengan reputasi yang sangat luar biasa pada saat beliau sudah menjabat sebagai pangeran, yang artinya mempunyai akses kepada finansial, kepada resources, kepada jaringan, dan kepada kemampuan beliau merefleksikan kekuatan dan kuasanya di dalam produk keris yang dihasilkannya. Yang membedakan keris-keris mahakarya pada masa beliau sebagai Empu Supomandrangi dan beliau sebagai Empu Pangeran Sedayu adalah perubahan-perubahan menjadi lebih berkualitas, lebih sophisticated dari sisi desain, dari sisi teknologi metalurgi, dan juga dari bagaimana komposisi antara bahan bilah dengan desain dan juga dengan teknologi yang luar biasa. Karena akses beliau sebagai pangeran pastinya sangat berpengaruh kepada kemewahan dan keindahan dari keris-keris dibandingkan dengan keris-keris pada masa beliau sebagai Empu Supomandrangi. 10 empu terdahsyat dan terhebat di dalam sejarah perkerisan Nusantara yang kita tampilkan pada episode kita kali ini adalah merupakan penghargaan Galeri Pusaka Indonesia
atas luar biasanya keris sebagai jembatan sejarah yang merupakan mahakarya luar biasa dari empu-empu zaman dahulu kala sampai dengan kemudian diteruskan oleh penerus-penerusnya. Empu-empu hari ini yang juga masih tetap memproduksi, menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Kehebatan tersebut dibuktikan dan ditunjukkan dengan pengakuan UNESCO bahwa keris adalah World Heritage yang berasal dari Nusantara. Sampai dengan saat ini ada 800 pengrajin keris certified yang diakui oleh UNESCO dan saat ini sebagian besar ada di Madura. Akan tetapi di daerah-daerah lain pun seperti di Solo, Jogja, di Jawa Barat, bahkan di luar Jawa, masih banyak pengrajin-pengrajin keris yang menjadi tugas kita bersama untuk melestarikan warisan adiluhung yang menjadi jembatan sejarah atas perjalanan hidup Nusantara. Mari kita laksanakan bersama pelestarian nilai-nilai budaya dan sejarah melalui Galeri Pusaka Indonesia. 10 terbaik dan terdahsyat yang kita persembahkan adalah refleksi kedahsyatan budaya Nusantara. Penasaran? Mas Ari akan bahas 10 terdahsyat apa lagi? Sudah pasti dahsyat. Nantikan episode Galeri 10 lainnya. Pasti dahsyat dan luar biasa, out of the box, dan belum pernah ada di channel lain. Tapi balik lagi loh ya, 10 terdahsyat ini versinya Galeri Pusaka Indonesia. Untuk lovers yang pengen komen karena pengen menyanggah, memberi masukan, menambahi, atau pengen diskusi, masuklah ke komen. Langsung subscribe channel keren ini, nyalain loncengnya, keluntung, supaya seru kita bahas. Lovers boleh juga tulis di bawah kalau ada request 10 terdahsyat apa lagi yang ingin dibahas bareng Mas Ari di Galeri 10. Saya tetap bukan dukun.